Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi thahirin wa ashabihil mujahidin amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan mengkaji hikmah yang ke-16, melanjutkan kajian dari minggu yang lalu yang belum tuntas kita baca hikmah tersebut. Di sini Ibnu Ajibah melontarkan 10 pertanyaan retoris tentang hakikatnya tidak ada yang bisa menghijab atau menghalangi diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 10 pertanyaan retoris itu pada minggu lalu kita sudah baca 3, sehingga mari kita lanjutkan membaca yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dzakara ar-rabi' faqala. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan pertanyaan retorisnya yang keempat dengan mengatakan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa zahiru likulli syai'. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhijab, terhalang oleh sesuatu. Wa huwa zahiru likulli syai'. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menampakkan dirinya kepada segala sesuatu. Jadi maksudnya setiap makhluk, bukan hanya manusia yang soleh, bukan hanya para wali, bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda mati, itu semuanya dapat menyaksikan Tuhan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi bahkan bebatuan, bahkan tanah, air, dan udara itu mengenal penciptanya. Bisa kita lihat misalnya pada ayat Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah segala sesuatu, yang sering dipakai kata ma ini untuk menunjukkan benda-benda yang tidak berakal, yang ada baik di langit maupun yang ada di bumi. Oleh karena itu pentingnya kita melestarikan alam atau lingkungan, diantaranya adalah karena semua makhluk itu adalah benda-benda yang mengenal atau menyaksikan Tuhan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ibnu Ajibah berkata, bilamil jarri. Di sini setelah kata zohir atau zuhur yang artinya nyata, dia menggunakan lam jar. Likulli syai', menampakkan diri kepada segala sesuatu. Ai mutajalli likulli syai'in bi asrori zatihi wa anwari sifatihi. Maksudnya Allah bertajalli kepada segala sesuatu dengan rahasia-rahasia zatnya dan cahaya-cahaya sifatnya. Walamma tajalla likulli syai', dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli kepada segala sesuatu, wa arafahu fil batini kullu syai', dan Allah yang maha batin, yang maha tersembunyi itu dikenali oleh segala sesuatu. Wasabbaha bihamdihi kullu syai', dan bertasbih dengan memujinya segala sesuatu. Falam yahjubhu syai'un an syai', maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangi dirinya. Qala Allah Ta'ala,
Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sesuatu pun kecuali mengucapkan tasbih dengan memujinya. Wa yaqulu bilisani halihi, segala sesuatu mengatakan dengan lidah yang sesuai dengan kondisinya, subhanal mutajalli likulli syai', maha suci Allah yang bertajalli kepada segala sesuatu. Az-zahiru bikulli syai', yang nampak pada segala sesuatu. Yafqahuhul arifun wa yajhaluhul ghafilun. Itu semua akan bisa dipahami oleh orang-orang yang arif dan akan dilalaikan atau tidak dapat diketahui oleh orang-orang yang lalai. Dalam syarahnya Said Ramadan Al-Buti diterangkan bahwa Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menolak panteisme. Al-Buti mengatakan bahwa kata zoharo, bahwa Allah nampak, Allah itu nyata dalam segala sesuatu, itu bukan berarti adanya penyatuan wujud atau wahdatul wujud al-ittihadiyah. Tapi yang ada adalah penampakan tanda-tanda kekuasaan, kudroh, kebijaksanaan atau hikmah, serta kasih sayang atau rahmat Allah. Jadi ada az-zahir bidzatihi, Allah maha nyata dalam hakikatnya, dan ada az-zahir biayatihi, bahwa Allah itu nyata melalui tanda-tandanya yang ada di alam semesta. Nah, Al-Buti menolak anggapan bahwa karena Allah itu nyata dalam segala sesuatu, maka misalnya orang mungkin bakal berpikiran berarti dosa dan maksiat juga adalah bagian dari Allah. Nah, sebaliknya kata Al-Buti, kemaksiatan itu adalah justru penutup atau hijab, bukan manifestasi dari Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada 4 ya dari 10 yang sudah kita baca sampai saat ini, pada hikmahnya yang ke-16 itu dapat menjadi terapi spiritual. Ini bisa menghancurkan ilusi atau anggapan di dalam pikiran kita bahwa Allah itu jauh atau tersembunyi. Kemudian ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berkeyakinan bahwa Allah selalu hadir. Justru kita yang sering lupa melihatnya. Jadi di satu sisi Allah itu transcendence, kalau dalam tasawuf yang umum ya, artinya Allah itu jauh dari alam semesta, atau Allah itu tersucikan. Allah itu maha suci dari kesamaan dengan segala sesuatu yang Ia ciptakan, yang ada di alam ini. Akan tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga imanen. Artinya selalu hadir melalui tanda-tanda kebesarannya. Tapi tidak menyatu dengan apapun yang ada di alam ini. Kemudian kalau ada hijab tadi, kaifa yutasawwar ayah jubahu syai' wa huwa zahiru likulli syai',
Jika kita merasa ada hijab, maka itu bukan karena adanya jarak antara kita dengan Allah. Hijab itu adalah bersifat epistemologis ya, atau bersifat pengetahuan pada diri kita, yaitu karena kita lupa ya, ini bagian dari keterbatasan manusiawi, atau karena ego, atau karena kelalaian jiwa kita. Nah, ini yang bisa dilatih dengan riyadhah, menundukkan ego. Ya, kemarin saya dapat pelajaran penting pada sebuah pengajian, bahwa walaupun misalnya peraturan harus memakai baju ihram ketika tawaf ke pelataran Ka'bah itu adalah buatan pemerintah Saudi, bukannya bagian dari aturan keagamaan, tapi sebaiknya kita patuhi. Gitu. Demi apa? Demi menahan ego kita. Memang beribadah tawaf di pelataran Ka'bah itu akan terasa lebih enak. Tapi menahan ego maksudnya boleh jadi banyak orang yang memang bertawafnya adalah tawaf wajib sebagai bagian dari umrohnya, itu akan lebih nyaman kalau kita tidak ikut turun ke pelataran itu. Alasan dia adalah dengan menahan ego. Yaitu pendapat yang sangat baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah lah yang maha awal dan yang maha akhir, yang sangat nyata, yang sangat zahir, sekaligus yang sangat batin, yang sangat samar atau tersembunyi. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Allah sangat dekat kepada diri kita, seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya, kepada manusia, kepada kita semua, daripada urat lehernya. Ya, kalau kita ilustrasikan dengan keadaan sekarang Gen Z atau kita sendiri ya, gen apa kita ini, Gen X, yang akrab dengan gadget, dengan laptop dan komputer. Di gawai yang kita pakai itu ada OS-nya ya, operating system-nya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanahu ya, maha suci Allah, itu seperti operating system pada alam semesta. Kita nggak melihatnya, tapi semua aplikasi yang kita pakai itu bisa jalan karena dia. Kalau OS-nya itu hilang, maka semuanya akan crash. Kita lanjutkan membaca perkataan retoris dari Ibnu Athaillah yang disyarah oleh Ibnu Ajibah. Tsumma zakarul khamis faqala. Kemudian Ibnu Athaillah menyebutkan pertanyaan retorisnya yang kelima dengan mengatakan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'. Kaifa bagaimana, yutasawwaru dibayangkan, ayyahjubahu dia atau Allah ditutupi, dihalangi, syai'un oleh sesuatu, wa huwa zahiru sementara Allah itu adalah yang maha nyata, yang sangat jelas, qabla wujudi kulli syai', sebelum adanya segala sesuatu.
Fakullu ma zoharo faminhu wa ilaihi. Segala sesuatu yang nampak itu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Fakana fi azalihi zohiron binafsihi. Pada masa azali dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah maha zohir pada dirinya sendiri. Tsumma tajalla linafsihi binafsihi. Kemudian dia bertajalli kepada dirinya dengan dirinya sendiri. Fahuwal ghaniyu bizatihi. Allah adalah zat yang maha kaya dengan dirinya sendiri. Manusia bisa ada yang kaya, tapi bukan karena dirinya sendiri, karena Allah. Fahuwal ghaniyu bizatihi an ayyuzhiro bigoirihi. Allah itu sedemikian maha kaya dengan dirinya sendiri sehingga tidak butuh untuk nyata lewat sesuatu selainnya. Aw yahtaja ila man ya'rifuhu goiruhu. Atau butuh untuk diketahui oleh selain dirinya. Allah tidak butuh diketahui oleh diri kita. Fal kaunu kulluhu majmu'un wal ghairu indana mamnu'un. Alam semesta itu semuanya terhimpun dan adanya selain Allah dalam pandangan kami itu tidak dapat diterima. Kalau kita bandingkan pendapat Ibnu Athaillah atau Ibnu Ajibah yang mensyarahnya ini dengan misalnya Ibnu Arabi, maka Ibnu Arabi memandang bahwa Allah yang zoharo atau nyata fi kulli syai' dalam segala sesuatu itu berarti wujud yang hakiki itu hanya wujud Allah saja. Sementara makhluk-makhluk ini hanya ta'ayyunat atau determinasi dari wujud ilahi. Kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai sebutlah Sunni yang ortodoks itu menolak pandangan itu karena beliau tidak menafikan adanya realitas makhluk. Ya bedanya sedikit sih sebenarnya. Ibnu Athaillah tidak menafikan realitas makhluk, sementara Ibnu Arabi cenderung menafikan wujud mandiri dari makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Ibnu Athaillah bertajalli, mengejawantahkan diri dalam realitas makhluk yang nyata. Sementara menurut Ibnu Arabi, makhluk adalah manifestasi dari wujud yang tunggal. Atau kalau kita pernah membaca filsafatnya Ibnu Sina yang juga lantas diadopsi oleh banyak kitab ilmu kalam atau akidah yang membedakan ada wajibul wujud dan mungkinul wujud, maka Allah itu adalah wajibul wujud yang wajib ada. Sementara semua makhluk adalah mungkinul wujud yang mungkin ada. Nah, kalau dalam konsep ini Allah tidak muncul dalam segala sesuatu, tapi Allah mencurahkan wujud atau yafidu faid, mencurahkan wujud kepada alam. Dan hijab atau penghalang dari manusia kepada Allah itu dikarenakan keterbatasan akal manusia yang tidak bisa menjangkau wajibul wujud secara langsung.
Tapi ya di luar diskusi metafisik itu, yang lebih praktis adalah terapi bagi jiwa kita, ya baik yang sudah tua, lansia, yang jelita jelang 50 tahun, atau dewasa, atau Gen Z. Semuanya saya pikir membutuhkan terapi jiwa ini, bahwa ya kita dari satu segi tidak perlu mencari Allah di tempat suci yang jauh. Ya, mudah-mudahan kita bisa pergi haji, pergi umroh, gitu, pergi ke tempat suci Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Itu nikmat yang sangat besar. Tapi tanpa itu pun kita bisa melihat Allah dalam setiap nafas kita, dalam setiap rindu kita, dalam setiap keterbatasan, kekurangan, dan ya rasa tidak cukupnya kita. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan retoris ke-6. Summa zakaros sadisa faqala. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan pertanyaan retorisnya yang ke-6 dengan mengatakan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Kaifa, bagaimana, yutasawwaru, dibayangkan, ayyahjubahu syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dihijab oleh sesuatu, wa huwa azharu, sementara dia itu lebih nyata, lebih jelas, min kulli syai', dari segala sesuatu. Idz la wujuda lil asya ma'a wujudihi, sebab tidak ada wujud bagi apapun di hadapan wujudnya atau bersama dengan wujudnya. Wala zuhurolaha ma'a zuhurihi, dan tidak ada kejelasan, kenyataan, tidak ada yang konkret dari segala sesuatu yang kita anggap konkret karena kita tangkap dengan indera kita ini, kalau kita memahami nyata dan konkretnya Allah. Wa ala takdiri zuhuriha, kalaupun kita mengasumsikan kekonkretan atau kejelasan dan nyatanya alam semesta, fala wujuda laha min zatiha, maka segala sesuatu yang termasuk alam semesta itu tidak memiliki wujud dari dirinya sendiri. Falaula zuhuruhu fil asya, kalau bukan karena Allah menampakkan wujudnya pada segala sesuatu, ma waqa'a 'alaiha absor, maka segala sesuatu itu tidak akan tertangkap oleh pandangan mata. Selanjutnya Ibnu Ajibah mengutip sebuah syair. Apakah ini syair buatannya sendiri saya tidak tahu, tapi jika dia mengutip dari orang lain biasanya dia menyebutkan sumbernya. Man la wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu laulahu ainun muhalun. Segala sesuatu yang tidak memiliki wujud dari dirinya sendiri, maka wujudnya kalau bukan karena Allah itu menjadi sesuatu yang mustahil. Fal abdu fi halatil hijabi takunu nafsuhu wujuduha indahu dorurian wa wujudul haqqi ta'ala indahu nazorian.
Ini menyindir para filsuf lagi ya. Kalimat berikut ini dari Ibnu Ajibah. Seorang hamba pada kondisi terhijab dari Allah, maka dia akan memandang wujud dirinya sebagai sesuatu yang aksiomatis, yang sangat jelas, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu dibuktikan. Wa wujudul haqqi ta'ala indahu nazorian, dan dia akan memandang keberadaan Allah Sang Maha Benar sebagai sesuatu yang bersifat teoretis. Faiza arafal haqqo wa fana'an nafsihi. Tapi begitu dia sudah mengenal Tuhan, lalu fana dari dirinya sendiri, wa tahaqqaqa bizawaliha, lalu dia sudah memverifikasi, sudah mengonfirmasi bahwa keberadaan dirinya itu semu, imitasi. Soro indahu wujudul haqqi dorurian, maka yang akan terjadi adalah kebalikan dari pandangannya tadi. Keberadaan Allah yang maha benar itulah yang akan menjadi aksiomatis. Wa wujudu nafsihi nazorian, dan keberadaan dirinya menjadi sesuatu yang bersifat teoretis. Bal muhalun doruriyun, bahkan menjadi sesuatu yang niscaya mustahil ada. Qala Abul Hasan As-Sazili radhiyallahu an. Abul Hasan As-Sazili berkata, "Inna lananzuru ilallahi bibasaril imani wal iqon." Kita harus memandang Tuhan dengan pandangan keimanan dan keyakinan. Fa'agnana anid dalili wal burhan. Dengan demikian, maka kita tidak akan butuh lagi terhadap dalil dan argumentasi. Wa inna la nara ahadan minal khalq. Dan kami tidak memandang siapapun di antara manusia. Fahal fil wujudi ahadun siwal malikul haq. Apakah ada di antara sesuatu yang bisa disebut sebagai ada selain sang raja yang maha benar itu? Wa in kana wala budda fakal haba. Jika memang ada sesuatu yang bisa disebut sebagai ada, maka itu tidak lebih seperti debu di udara. Infatish tahum lam tajidhum syai'a. Jika engkau periksa, maka tidak akan engkau dapati. Baik, untuk pertanyaan yang keenam ini masih ada 2 paragraf lagi. Kita tuntaskan membaca sampai yang ke-6. Zada fi lataifil minan. Di dalam kitab Lataif al-Minan disebutkan, wa min ajabil ajabi. Satu hal yang mengherankan, satu hal yang paling mengherankan di antara hal-hal yang mengherankan adalah antakunal kainatu musilatan ilallah. Bahwa benda-benda di alam semesta itu menjadi sesuatu yang mengantarkan kita membuktikan keberadaan Allah kepada kita. Walaita sya'ri hallaha wujudun ma'ahu hatta tusila ilai. Pikirkanlah, kata As-Sazili. Segala sesuatu selain Allah itu apakah memiliki wujud sehingga bisa mengantarkan kita kepadanya? Au halaha minal wuduh ma laisa lahu. Apakah sesuatu selain Allah memiliki kejelasan yang tidak dimiliki oleh Allah? Hatta takuna hiyal muzhiratu lahu. Sehingga segala sesuatu selain Allah itu yang kita anggap lebih jelas itu yang bisa mengantarkan kita atau melihat
dengan jelas adanya Allah. Wa in kanatil kainatu musilatan lahu falaisa dzalika laha min haitsu zatiha. Jika benda-benda yang ada di alam semesta ini memang bisa mengantarkan kita kepada Allah, maka itu bukan karena itu ada pada dirinya sendiri secara mandiri, secara independen. Lakin huwallazi wallaha rutbatat tausil fawassalat. Allah lah yang memberikan satu kedudukan bagi benda itu sehingga dia bisa mengantarkan kita kepadanya. Fama wassala ilaihi ghairu ilahiyatihi. Tidak ada yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sendiri. Bukan diri kita yang punya kemampuan secara mandiri untuk bisa mengenal Allah. Allah lah yang memberikan kekuatan itu kepada diri kita sehingga kita bisa mengenalnya. Walakinnal hakima huwa wadi'ul asbabi wa hiya liman waqafa ma'ahu wala yanfaz ila qudratihi ainul hijab wa zuhurul haq ajla min kulli ma zohar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana itulah yang memberikan sebab kepada segala sesuatu. Dan tidak ada yang bisa menembus kepada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala jika matanya masih terhijab. Zuhur atau nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih jelas dari segala sesuatu yang nyata. Idh huwas sababu fi zuhuri kulli ma zohar. Karena Allah lah yang menjadi penyebab nyatanya segala sesuatu yang nyata. Wa makhtafa illa min syiddati ma zohar. Dan Allah tidak tersamarkan kecuali karena dia sangat nyata. Wa min syiddati zuhuril khafa. Karena dia sangat nyata, maka dia menjadi tersamar. Wa ila hazal makna asyaror rifai biqaulihi. Makna inilah yang diisyaratkan oleh Ar-Rifai di dalam bait syairnya. Ya man ta'azoma hatta raqqa maknahu. Wahai zat yang maha agung sehingga maknanya menjadi sangat halus. Wala tarodda rida al-kibri illahu. Dan tidak ada yang berhak memakai selendang kesombongan kecuali dirinya. Alafu minkum hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.